Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sejarah Islam Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi cerita tentang dialog malaikat Jibril alaihi salam dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang neraka. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril yang akan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengenai neraka dan pintu-pintunya. Rasulullah kemudian meminta malaikat Jibril untuk menyebutkan golongan umat yang kelak akan melewati pintu-pintu itu. "Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu pertama?" tanya Rasulullah. "Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir," jawab malaikat Jibril. Rasulullah sangat sedih. "Lalu siapakah yang akan melewati pintu kedua?" tanya Rasul kembali. "Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin," jelas malaikat Jibril. "Bagaimana dengan pintu ketiga?" tanya Rasulullah kembali. "Pintu ketiga dinamakan Sakor, yang diperuntukkan bagi kaum syubiin atau kaum penyembah api," jawab malaikat Jibril. "Selanjutnya pintu keempat untuk siapa?" tanya Rasulullah. "Pintu keempat dinamakan Laza, untuk iblis dan pengikutnya," jawab Jibril. Rasulullah terdiam sejenak, ia berharap tidak ada satu pintu neraka yang diperuntukkan bagi umatnya. "Kemudian pintu kelima dan keenam untuk siapa?" kata Rasulullah. "Pintu kelima dinamakan Hutomah, diperuntukkan bagi Yahudi, sedangkan pintu keenam dinamakan Sair untuk kaum kafir," jelas malaikat Jibril. "Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh itu," pinta Rasulullah. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, malaikat Jibril sejenak diam, seperti ragu hendak menceritakannya. Akan tetapi, karena Rasulullah terus mendesaknya, maka malaikat Jibril tak kuasa menolaknya. "Ya Rasulullah, pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar, dan meninggal dunia sebelum mengucapkan tobat," jelas malaikat Jibril yang sedikit ketakutan. Begitu mendengar penjelasan yang terakhir ini, Rasulullah langsung pingsan seketika itu juga. Beliau tak menyangka bahwa umatnya pun disediakan tempat di neraka. Setelah sadar dari pingsannya, Rasulullah masih tampak sedih sekali. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir deras. "Wahai Jibril, aku sangat sedih sekali mendengar penjelasanmu. Apakah ada umatku nanti yang akan masuk ke pintu ketujuh itu?" tanya Rasulullah dengan kesedihan yang mendalam. Dan ternyata malaikat Jibril mengangguk, yang berarti memang ada dari umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang masuk ke neraka melalui pintu ketujuh. Namun, hanya umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertobat saja yang akan melewati pintu ketujuh itu. Selama beberapa hari setelah kedatangan malaikat Jibril itu, Rasulullah tidak berbicara dengan orang lain. Beliau hanya mengurung diri di rumahnya. Beliau hanya keluar rumah, kalau ke masjid ketika tiba waktu sholat. Setelah sholat beliau kembali mengurung diri di rumah. Para sahabat yang melihatnya pun, juga turut sedih dan meneteskan air mata. Mereka kemudian berkunjung ke rumah Rasulullah, dan menanyakan perihal perasaan sedih yang dialami. "Ya Rasulullah, mengapa engkau tampak sangat sedih sekali?" tanya salah seorang sahabat. "Wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku, dan menyampaikan wahyu tentang neraka yang memiliki 7 pintu, ujar Rasulullah. "Ya Rasulullah, adakah salah satu pintu untuk kami semua?" tanya sahabat. Dengan menitikkan air mata, Rasulullah menganggukkan kepala. "Salah satu pintu itu diperuntukkan bagi umatku, yang melakukan dosa besar, dan mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala," ujar Rasulullah. Setelah sejenak terdiam, Rasulullah melanjutkan penuturannya. "Oleh karena itu, janganlah sekali-kali terpengaruh oleh tipu daya iblis. Karena ia adalah musuh yang nyata, dan akan menjerumuskan ke neraka," lanjut Rasulullah kepada para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.